Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baskara Tutorial. Di video kali ini saya akan review aplikasi baru saya. Oke, di sini aplikasi yang sudah saya buat itu ada fitur yang menurut saya sudah cukup lengkap, dari mulai input data, analisis data, rekap data, kemudian ada kirim notifikasi ke user yang punya keterlambatan untuk pembayaran gadainya. Di sini ada menu tambah data baru, terus kemudian ada angsuran, ada informasi data gadai. Informasi gadai BL itu maksudnya data gadai yang belum lunas. Terus informasi gadai lunas, terus kirim pesan dan daftar transaksi hari ini, artinya logistik hari ini, transaksi hari ini ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa sheet juga yang sudah saya buat, dari mulai home, DB, DB Turlog, HTR, RecBL, RecL, MSG. Kita mulai dari cara penggunaannya dulu. Cara penggunaannya, oh ya, kalau teman-teman nanya ini 200 dari mana, ini 200 ini data user yang dummy ya teman-teman. Ini data dummy-nya saya buat secara random dulu, ngasal sih sebenarnya teman-teman. Yang penting ada aja dulu, soalnya ini untuk review kan harus ada datanya dulu sementara. Tapi bisa sama teman-teman hapus. Oke, kita bahas yang pertama dulu di bagian home. Di sini di bagian menu home ada tambah data baru. Kita buat tambah data baru di sini. Oke, tambah data baru, kita masukin, misal kita ingin datanya namanya kodenya itu GD aja ya lah, GD 500, kodenya GD 500. Di itu nama lengkapnya misal Baskara Tutorial. Kemudian nomor HP-nya itu 62822 1052 1234. Oke, tanda pengenalnya dia pakai gadainya menggunakan jaminannya KTP atau SIM, atau ya kita ambil SIM dulu ya. Kemudian untuk nomor SIM-nya itu bisa diisi random aja teman-teman, nggak apa-apa. Kemudian jenis barangnya di sini ada elektronik, kendaraan bermotor, kendaraan bermesin, perhiasan dan lain sebagainya. Saya pilih smartphone dulu ya. Misalkan saya ingin gadaikan barang smartphone Samsung Galaxy Fold series 2 keterangannya. Kemudian untuk nominal dia menggadaikan barangnya berapa, kita ambil contoh 500.000 dulu ya. 500.000, 5 juta ya. 5 juta coy teman, 500. Oke. Kemudian presentasi yang akan kita gunakan ataupun kita pergunakan bisa berapa. Kalau misalkan teman-teman pengen 3% aja dari keuntungannya boleh. Terus kemudian kita cek dan akan nanti kelihatan bayaran mingguannya itu 15.000. Kalau misalkan teman-teman, oh saya nggak mau 15.000, kita buletin misalkan jadi 20.000 aja. Bisa teman-teman, asal di uncek kemudian 200.000 dong itu. Nah, kayak gitu. Kemudian kita anggap ini sudah beres ya, sudah beres. Kita manual dulu, otomatis dulu ya. Saya pengen otomatis ya. Simpan. Oke, data berhasil disimpan. Dan kemudian kalau kita perhatikan data informasi yang awal tadinya 200 kita nambah 1, dan di sini ada muncul tambah data baru. Nah, ini di bagian ini itu akan menyesuaikan dengan hari ini teman-teman. Misalkan ada berapa orang hari ini yang masuk menggadaikan barangnya. Semakin banyak orang yang masuk dan daftar menggadaikan barangnya ya, dia akan nambah lagi di sini. Oke, lanjut. Kita sebelum masuk ke angsuran, kita masuk ke informasi data gadai dulu ya. Nah, informasi data gadai ini kalau misal ada kesalahan tulis tadi kita ada nama Baskara Tutorial yang paling bawah nih. Yang ini kan tadi tuh kita tadi coba bikin tuh yang baru yang begini. Kalau misalkan kita ganti, misalkan namanya aja gantilah Febri Ganteng Anja. Oke, kita ganti. Kita tadinya 15.000 ya. Tadinya 15.000. Kita bisa ganti menjadi 20.000 deh. Kayak gitu, 20.000 ya teman-teman. Update, kita lihat kalau misalkan kita periksa, nah itu hasilnya jadi Febri Ganteng dan 15.000, tadinya 15.000 jadi 20.000. Kayak gitu teman-teman. Kita ganti lagi jadi Baskara biar kita rapih ya teman-teman untuk ngasih taunya, takut teman-teman yang nyasar. Kemudian untuk ini ceknya kita jadi 15.000 lagi. Kita update lagi. Oke, langsung muncul transaksi ini logistiknya. Jadi dia ketahuan kita habis ngedit apa ataupun yang mana, kita bagian ini nanti kita edit di sini.
Kemudian di data angsuran, kalau misalkan ada data yang mau cicil ataupun barang untuk hari ini, kita bisa pilih salah satu dari sini daftar namanya. Misal tadi ada Baskara kan? Nah, Baskara tutorial. Nah, di sini jumlah total pembayarannya itu akan menyesuaikan dengan jumlah total minggunya. Kalau misalkan per minggunya itu dia 15.000, totalnya adalah kemudian baru 1 minggu misalkan ya, berarti 15.000. Jadi ketika pengembaliannya itu 500.000 tambah 15.000 menjadi segini. Dan di sini belum ada keterangannya sudah bayar apa belum, kayak gitu. Jadi ada sisa pembayaran di sini. Kita ambil contoh yang paling ujung atas dulu ya. Kita Agus Prasetya. Nah, Agus Prasetya dia menggadaikan headsetnya selama sudah lebih dari 2 minggu. Kenapa di sini total harinya 9 hari sedangkan dibacanya 2 minggu, teman-teman? Dikarenakan kita anggap 1 minggu itu 7 hari. Jadi kalau misalkan lebih dari 7 itu dianggap menjadi kelipatan. Jadi kalau ini 9, harusnya kan kalau 2 minggu itu harusnya 14 hari ya. Tapi di sini tetap hitungannya kalau misalkan lebih dari 7 hari, dalam artian 8 hari ke sana, maka dihitung per kelipatan. Itu total 2 minggu, jadi 30.000 dikali 2 itu 60.000 kan. Jadi 60.000 tambah 1 juta itu totalnya 1.060.000. Jadi untuk mengembalikannya segitu, teman-teman. Nah, kita ambil contoh di sini kita mau bayar. Ceritanya si Agus ini mau bayar. Kita tulis dia misalkan dia bayarnya cash ya, teman-teman, bayar cash. Nomor pembayaran berapa? Dia misalkan cashnya berapa? Kalau nomor pembayaran kan kalau untuk dana ya, teman-teman. Kalau misalkan OVO, Cash atau BRI gitu, itu kan pakai nomor pembayarannya seperti apa? Oh iya benar, kita ngisi pakainya dana aja dulu ya. Misalkan nomor pembayarannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya, gitu aja lah. Kemudian nama pengirimnya siapa yang bayarnya dia? Misalkan teman Agus. Oke, berapa dia bayarnya? Dia cuman sanggup bayar untuk sekarang ini baru bisa bayar 400.000 misalkan. Dan kita tulis karena 400.000 kan harusnya bayar 1 juta ya. Nah, berhubung dia belum sesuai dengan sisa pembayaran, kita checklist belum lunas kayak gitu, teman-teman. Ketika kita klik simpan, payment berhasil disimpan, nanti akan muncul informasi historinya, dia udah bayar berapa kali. Di sini dia sudah tadi bayar 400.000. Jadi ada sisa 660.000 di sini, teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau misalkan Bang, terus kalau misalkan dia bulan depan bayarnya berapa? Nah, kalau misalkan dia semakin lama tidak melunasi, otomatis kan total minggunya bertambah ya, teman-teman. Nanti dia akan tetap berhitung juga. Jadi total mingguan ini tetap bunga berjalan ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan hitungannya dia baru 400.000 tapi 2 minggu kemarin bayarnya, setelah 2 minggu lagi dia baru bayar lagi, otomatis akan terhitung dengan ini, dengan perhitungan total pembayaran dikurangi yang sudah bayar, kayak gitu, hasil sisa pembayaran ya, kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan dia kalau misalkan ada tuh angsuran nambah satu ya, kita lunasin satu orang dulu deh, kita biar ada bayangan dulu ya. Gita Iskandar nih, dia utangnya 1 juta pegadaiannya, kemudian dia udah telat selama 87 hari, yaitu sekitar 13 minggu, dengan totalnya itu 1.520.000. Jadi kalau misalkan kita buka kalkulator, teman-teman, ntar saya buka kalkulator, saya bodoh banget masalah ngitung. 40.000 tuh 23, 40.000 dikali 13 minggu kan, teman-teman, hasilnya itu 520 ya. Jadi 520 tambah 1 juta sekitar 1.520.000. Itu akurat ya, teman-teman, itu akurat. Kemudian kita setelah lama dia nggak bayar, kemudian dia datang dan pengen bayar kan. Misalkan dia bayarnya pakai BRI deh, nomor BRI dia 678.910 lah, kita contoh. Yang bayar siapa? Atas nama Gita Iskandar, kayak gitu. Kemudian kita masukkan nominal yang dia kirim 1.520.000 tuh 23, dan kita tulis lunas dan kita klik simpan. Dan berhasil disimpan. Dan di sini di list ini tidak akan ada namanya Gita Iskandar lagi, teman-teman, di bawah yang Agus Prasetya. Kenapa? Di sini hanya menampilkan data yang belum lunas, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia sudah lunas, maka akan muncul maka daftar di sini ya tidak akan ada, teman-teman. Tadi Gita Iskandar kan ya?
Tuh nggak ada kan, Gita Iskandar tidak ada. Jadi hanya Gita yang lain gitu kan. Nah, oke. Tuh dia udah ada angsuran, kemudian ada pay cicil, pay lunas juga kelihatan di sini historinya. Kemudian nanti di bagian informasi data Gada ini adalah rekap ya teman-teman. Kalau misalkan kita klik show all, dia akan memunculkan daftar orang yang belum bayar lunas dengan estimasi profitnya berapa, kita dari total orang ini, kemudian total yang harusnya terkumpul berapa, dan profitnya seperti ini. Total 200 user karena ada tadi ada yang udah lunas 1 ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita pengen dia lihat di bulan Agustus kemarin, ada berapa orang yang belum lunas dari bulan Agustus kemarin? Ada sekitar 69 orang. Kemudian ada di bulan Juli, ada nggak? Di bulan Juli ada juga 40 orang. Agustus 69, Juli oke. Juni, nah Juni nggak ada, berarti di Oktober, di Oktober ada 22, kayak gitu. Nah ada teman-teman. Nah kalau misalkan pengen print, usahakan teman-teman sudah ada data dulu sini ya, baik itu udah di filter ataupun di show all kayak gini. Kalau udah di show all, udah muncul kayak gini, baru di print. Ketika di print, dia akan menjadi ekspor dalam bentuk PDF teman-teman. Posisinya ada di laporan di sini. Laporan ada rek BL tuh, artinya dia daftar orang yang belum lunas di laporan. Kayak gini bentuknya teman-teman. Nah jadi ada pendataannya. Jadi untuk rekapnya itu teman-teman gak usah pusing ngerekap segala macam-macam, sudah ada muncul bahwa dia sudah bayar atau belum, kayak gitu. Mana? Oke. Nah setelah itu di bagian informasi data Gadai lunas, di sini daftar orang yang belum yang sudah lunas teman-teman. Kita lihat di show all, di sini ada tadi yang udah bayar Gita Iskandar ya teman-teman. Dia kalung perak, kemudian dia bayarnya segitu dan totalnya itu 520, total profitnya 520, kemudian total jumlah dari nominal dan profitnya itu udah kelihatan kayak gitu. Kalau kita filter juga, kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi kalau misalkan kita lihat dia lunasnya kapan, nah dia lunasnya di bulan Oktober, dia lunasnya di bulan Oktober udah ada yang bayar lunas itu berapa orang. Kalau di sini 1 orang kan. Sama kita print kalau misalkan sudah ada datanya dan akan muncul daftar orang yang lunas untuk informasi user dengan status lunas kayak gitu. Posisinya sama di bagian laporan, ada di situ namanya kok gede sih? Ntar saya zoom di edit aja lah. Nah ini ada rek L sama rek BL. Kalau rek L itu yang belum lunas, kalau rek L itu yang sudah lunas. Nah kemudian di MSG ini sebenarnya database utama untuk daftar orang yang belum lunas dan yang sudah yang akan kita kirimkan gitu teman-teman maksudnya. Jadi kalau kita pengen ngirim pesan ke orangnya ya teman-teman, kita misalkan kita ingin ngasih informasi ke bahwa dia sudah berapa hari, kita bisa masuk ke bagian menu kirim pesan. Di kirim pesan kita klik, nanti akan muncul daftar namanya yang akan kita kirim. Misal Lukas ini udah 6 minggu nih, udah 42 hari. Itu kita bisa kasih peringatan dulu, peringatan misalkan reminder awal. Kemudian kita pilih yakin dulu, nanti akan muncul preview message-nya yang seperti ini. Kami mengingatkan barang yang Idu gadaikan udah 42 hari katanya. Informasinya kayak gini, terima kasih gitu. Kalau misalkan kita kasih peringatan pertama deh, barang atas kedarema ya sama. Jadi ada template kalimat biar teman-teman bisa ngirim otomatis. Kalau misalkan kita pembayaran just tip aja, misalkan dia udah bayar just tipnya aja berapa, kayak gitu munculnya. Kemudian setelah selesai, misalkan kita pengen yang ini satu ya, kita kirim send, nanti akan muncul notif bahwa dia akan mengirim pesan ke sini dan akan muncul nanti WhatsApp web ya teman-teman. Karena keterbatasan dari fitur makro, jadi tidak bisa langsung ngirim langsung di situ via makronya. Iya, nomornya salah teman-teman, kan nomornya saya random ya. Nomornya random. Ntar saya ganti. Saya mau ngirim ke si Lukas. Ini nomornya pakai nomor saya kali ya. Ntar 628. Nah, kita kirim ke si Lukas aja ya. Soalnya kan tadi nomor random ya. Kita ambil nomor yang bener. Agus apa bukan sih? Tadi itu siapa sih nomornya? Bentar. Oh iya, Agus. Kita contoh kasih remindernya ke si Agus ya. Agus Prasetya yang ini, kita misalkan kasih reminder awal
Udah 9 hari nih dia belum bayar, kita kirim. Yes, kirim. Tunggu teman-teman ya. Untuk teman-teman mungkin laptopnya udah bagus kali ya. Nah ini nanti muncul. Oke. Nah nanti muncul kayak gitu. Jadi enak ya teman-teman untuk fitur kayak gitunya. Kalau misalkan mau nyari juga silahkan teman-teman, misalkan nyari misalkan Agus ya, ada macam-macam nama Agus, ada Indra, ada banyak nama Indra kayak gitu. Ataupun misalkan kita bisa pilih yang sudah dari 3 minggu, minimal 3 minggu siapa aja, yang udah 5 minggu siapa aja, ataupun yang udah 6 minggu siapa aja, ada di situ teman-teman. Clear kita kosongin dan lain sebagainya. Nah, bagi yang minat aplikasinya, saya akan sematkan di link ID saya. Linknya ada di bawah ya, di deskripsi seperti biasa. Kalau misalkan ada request juga, silahkan tulis aja dulu. Atau mau yang private request juga, kalau misalkan pengen aplikasi khusus dari basis Makro VBA juga boleh. Silahkan kunjungi ke IG saya. Bukan yang IG Baskara ya, IG-nya IG Hamda Yuafi. Kalau IG yang Baskara itu nggak tahu kenapa nggak pernah muncul notif. Jadi yang inbox di Messenger sama di IG itu nggak pernah muncul, tapi kalau yang Hamda Yuafi sering muncul. Makanya saya biasanya balas untuk yang Hamda Yuafi kalau yang mau request aplikasi khusus misalkan ya kayak gitu. Range juga aman kok, untuk range harga juga masih aman kok, tenang. Tidak semahal aplikasi-aplikasi web ya gitu. Sederhana lah teman-teman, karena ini dipergunakan untuk UMKM standar lah teman-teman ya. Ya intinya aplikasi juga, saya juga senang kalau misalkan ada teman-teman yang sudah mempercayakan pembuatan aplikasinya ke saya. Oh ya, untuk spesifikasi komputernya itu saya pakai apa ya? Sebentar, saya lihat aplikasi saya. Lihatnya di mana ya? Sistem ya. About. Nah, saya pakai RAM-nya 16 GB, prosesor AMD Ryzen, terus udah kayak gitu aja. RAM-nya 16 ya, prosesor segini. Dan Office-nya yang saya gunakan itu Office 2024 LTSC kalau nggak salah. Ya bener, produknya yang ini ya teman-teman, ya Microsoft Office LTSC yang jadul. Kemudian settingan lokalnya itu, settingan ini yang bikin bermasalah ke teman-teman. Kemarin juga ada yang bilang, Pak kenapa makronya gak jalan. Makronya gak jalan itu ada dua problem ya. Ada dua kemungkinan problem gitu. Yang pertama dari local language-nya, dari clock time-nya di sini, region ya teman-teman. Kalau misalkan, kok ini sih? Bukan. Nah, yang region-nya ini teman-teman. Kalau misalkan region teman-temannya itu, yang ini samakan ya teman-teman ya. Kadang-kadang itu saya formatnya English Indonesia di sini. Kalau teman-teman bisa jadi English English murni English United. Kalau saya Inggrisnya English Indonesia. Jadi penggunaan formatnya itu titik koma teman-teman. Menggunakan titik koma. Kemudian tuh saya pakainya yang titik koma tuh, separatornya. Di rumus-rumusnya, skrip-skripnya saya pakai seperti ini. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan ada problem dalam penggunaan aplikasinya, dan biasanya ada gitu problem tuh karena kita nggak cocok ininya format komputer teman sama punya saya, pakainya yang ini ya, format English Indonesia kayak gitu. Sisanya aman sih teman-teman. Oke, kayaknya gitu aja. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang berminat, silahkan di-download aja di link di deskripsi, nanti saya sematkan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.